Sejumlah rumah sakit di Yogyakarta kini tengah mengembangkan tes cepat untuk penyaringan atau screening COVID-19. Tes cepat dengan metode ECLIA ini diklaim lebih murah dan akurat. Tes cepat atau rapid test yang seharusnya menjadi sarana penyaringan atau screening awal untuk COVID-19 menuai banyak kritik. Sebagai alternatif dari tes cepat umumnya, sejumlah rumah sakit di Yogyakarta menggunakan tes cepat metode ECLIA. Salah satu rumah sakit yang sudah mengembangkan tes ECLIA adalah Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito Yogyakarta yang sejak awal pekan ini sudah mulai menguji cobakan tes cepat metode ECLIA. Secara prinsip, sebenarnya tak jauh berbeda dengan tes cepat umumnya, karena sama-sama memeriksa antigen dan antibodi. Namun ECLIA menggunakan mesin terkalibrasi untuk membaca hasil dengan akurasi mencapai 80%. Sementara rapid test hanya menggunakan mata. Perbedaan utama kalau kita menggunakan rapid test, itu kan rapid itu sama, istilah rapid itu sebenarnya adalah pemeriksaan cepat. ECLIA juga sama, itu pemeriksaan cepat. Metodenya saja yang berbeda. Ketika menggunakan rapid test itu maka alat untuk melakukan pemeriksaan itu melalui stick, gitu ya. Kita menyebutnya stick. Kemudian alat akan membaca. Nah, untuk ECLIA kita masukkan ke dalam mesin. Mesin memang mesin laboratorium secara khusus, dia untuk merunning atau membaca antibodi pasien. Bagi masyarakat umum yang ingin melakukan tes ECLIA dipatok harga Rp150.000. Bahkan jika melakukan tes ECLIA secara rombongan bisa mendapatkan harga lebih murah. Dari Sleman, Yogyakarta, Andri Prasetyo, TV One mengabarkan. Ya, lebih dalam lagi mengenai tes cepat metode ECLIA ini, kami akan berbincang langsung dengan Kepala Instalasi Patologi Klinik Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito Yogyakarta, yaitu Dr. Riyad El Khair. Assalamualaikum, selamat sore dokter. Waalaikumsalam, Mas Sofian. Ya. Bisa dijelaskan dok, apa sebenarnya metode ECLIA ini? Lalu dari mana inovasinya dok? Ya, terima kasih Mas Sofian. Jadi sedikit saya klarifikasi, jadi saya Kepala Instalasi Laboratorium Terpadu RSUP Dr. Sarjito. Jadi ECLIA ini sebenarnya adalah sebuah metode yang digunakan sudah cukup lama ya. Jadi sebuah metode untuk pemeriksaan. Jadi pemeriksaan berbagai parameter begitu. Memang metode ECLIA ini lebih baik, lebih sensitif dibandingkan dengan metode yang lain. Jadi kalau kita di laboratorium itu ada beberapa metode untuk pemeriksaan kimia. Nah, kemudian ini ada pemeriksaan antibodi dari SARS-CoV-2 yang masuk di Indonesia, yang kemudian dilakukannya dengan metode ECLIA ini. Begitu Mas Sofian. Baik, ini secara tingkat akurasinya seperti apa nih dok? Ya, metode ECLIA ini adalah ECLIA itu sendiri kan sebenarnya kepanjangan singkatan dari electrochemiluminescence immunoassay gitu ya. Jadi menggunakan reaksi dari antara antigen dan antibodinya kemudian dideteksi dengan cahaya begitu di alat besar. Sebenarnya metode ini yang dideteksi sama seperti yang digunakan di rapid test. Jadi yang dideteksi adalah SARS-CoV-2-nya. Cuma kalau dengan menggunakan ECLIA ini, dengan menggunakan alat yang besar, tadi ECLIA, kemudian kalau rapid test dengan menggunakan metode ICT atau immunochromatografi. Jadi menggunakan laminary flow. Begitu mungkin Mas Sofian. Ya dokter, apabila seorang pasien sudah melakukan tes melalui ECLIA ini, baik itu hasilnya non-reaktif ataupun reaktif, apakah masih perlu melakukan tes swab? Ya, jadi sama saja sebenarnya kebijakannya. Jadi kebijakan yang ada di kita adalah pemeriksaan antibodi SARS-CoV-2 dan
pemeriksaan PCR ya untuk baku emasnya sebagai gold standarnya. Jadi prinsipnya sama, cuma cara melakukannya saja yang berbeda. Nah, ECLIA ini memang kita gunakan di Rumah Sakit Sarjito khususnya, itu karena kalau metode rapid itu kan pekerjaannya satu persatu begitu ya, karena manual. Jadi rapid itu kan sebenarnya istilah untuk cepat begitu ya, cepat, kemudian dilakukan di sebelah pasien begitu. Memang cepat, tetapi kelemahannya adalah ketika jumlah pasiennya banyak untuk kami di rumah sakit begitu, kemudian harus mendedikasikan beberapa petugas untuk melakukan itu. Karena timingnya harus tepat, kapan meneteskannya, kapan mendeteksinya begitu, sehingga menyulitkan dan akan meresiko menyebabkan kesalahan karena deteksinya menggunakan manual. Nah, ECLIA ini menjawab kebutuhan itu. Jadi dengan alat yang besar, kemudian tetap diambil darahnya, dijadikan serum, lalu kemudian dimasukkan ke dalam sebuah alat yang memang sudah digunakan sehari-hari di laboratorium begitu, sehingga tidak menggunakan orang mengerjakan satu persatu, tapi sudah secara otomatis akan dilakukan pemeriksaan di dalam mesin, dan kemudian deteksinya pun akan dideteksi oleh mesin yang sudah terkalibrasi dan tervalidasi. Termasuk itu juga, Mas Sofyan. Ya, termasuk juga ketika hasil tes ECLIA tadi non-reaktif misalnya, apakah itu bisa dipastikan si pasien ini tidak terinfeksi COVID-19, dokter? Ya, kita sudah melakukan uji coba, jadi melakukan uji diagnostik, membandingkan antara uji ECLIA ini, yang metode ECLIA ini dengan PCR itu. Kita mendapatkan sensitivitasnya sekitar 92% yang kita miliki, kemudian spesifisitasnya 99,8%. Artinya memang tidak ada sebuah tes yang bisa menjamin 100% terhadap validitas hasil. Tetap saja selalu ada kemungkinan atau peluang untuk terdapatnya kesalahan baik false positif maupun false negatif begitu. Artinya disarankan ketika tidak menutup kemungkinan ketika pasien itu dari tes ECLIA dia non-reaktif, ketika pasien ini ingin memastikan lagi, ingin swab misalnya, tidak salah juga begitu, dok ya? Tidak salah ya. Tidak salah juga. Ya. Ini baru dikembangkan memang di Jogja. Sebaiknya kalau memungkinkan untuk PCR dikembangkan di Jogja, saya tidak tahu persis, tapi kami di Sarjito memang sebelum melakukan ini juga sudah melakukan uji terlebih dahulu. Jadi uji validitas termasuk tadi sensitivitas dan spesifitasnya, sehingga kita yakin bahwa yang kita gunakan memang benar-benar baik dan layak untuk kita keluarkan hasilnya. Tetapi saya kira ke depan atau saat ini juga mungkin beberapa rumah sakit di tempat lain juga akan menggunakan, bahkan mungkin sudah juga menggunakannya. Baik, terima kasih atas waktunya Dr. Riyad Elkhair selaku dari Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito Yogyakarta. Selamat sore, Assalamualaikum.